Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat, dan siap untuk menerima pembelajaran matematika hari ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah membahas terkait faktorisasi bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C, tapi A-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi yang di depannya ini bukan angka 1 lagi atau bentuk variabelnya saja, tapi ada angkanya kayak 6, 3, 12, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk kelas 7C ini sudah, tapi nggak apa-apa karena 7D belum. Nanti di akhir video akan ada pembahasan subkonsep yang baru. Oke, langsung saja. Kalau kemarin kita tahu AX tambah BX tambah C yang A sama dengan 1 itu bentuknya modelnya kayak X pangkat 2 ditambah eh, X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 contohnya. Nah, ini A-nya sama dengan 1. Kenapa? Kalau koefisien sama dengan 1, maka hanya variabelnya saja yang ditulis. Nah, sekarang kita akan mencari faktor dari A-nya yang tidak sama dengan 1. Prinsipnya hampir sama, cuma stepnya saja yang berbeda. Jadi kalau misalnya untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, yang pertama yang kita lakukan adalah kita kalikan A dengan C. Seperti itu. Kalau kemarin kan titik-titik, misalnya ini ya, titik-titik kali titik-titik sama dengan 8, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 6. Tapi untuk yang A tidak sama dengan 1, itu kita kalikan dulu A dengan C-nya. Seperti itu. Jadi, A dikalikan dengan C, nanti BX ini hasil P ditambah Q. Jadi, P tambah Q itu menghasilkan B, P kali Q itu sama dengan A kali C. Maksudnya bagaimana? Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah 6X pangkat 2 dikurang 11X ditambah 3. Pertama kita kalikan dulu nih. 6 dengan 3. 6 dikali positif 3 berapa? Yaitu positif 18. Maka titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 18. Nah, bedanya di sini. Kalau yang bentuk kemarin, yang ini, itu kan hasil kalinya akan menghasilkan C. Benar ya? Tapi kalau misalnya yang sekarang, hasil kalinya itu akan menghasilkan dari A dikali C. Itu ya bedanya ya. Jadi untuk yang A tidak sama dengan 1, untuk menghasilkan hasil kali dari ini itu adalah hasil dari A dikali dengan C. Terus titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik sama dengan min 11. Ini dari yang tengah ini. Titik-titik-titik tambah titik-titik-titik sama dengan B. B-nya siapa? Min 11. Sekarang tinggal kita cari nih. Berapa kali berapa hasilnya positif 18. Tapi bisa kalau dijumlahkan hasilnya min 11. 6 kali 3 18, benar. Tapi 6 tambah 3 tidak menghasilkan min 11. Berarti berapa? Oh, 2 kali 9. Di sini berarti 2 kali 9. Tapi di sini lihat, ini adalah negatif. Seperti itu ya, min 11. Jadi bagaimana nih biar dia menghasilkan negatif? Kalau salah satunya cuma min 2 doang, min 2 tambah 9, punya utang 2 dibayar 9, hasilnya malah positif 7. Kalau negatifnya yang di 9, punya utang 9 dibayar 2 misalnya. Di sininya positif ya. Kalau min 2 tambah 9, hasilnya 7. Kalau ini min 2 tambah 9. Kalau 2 ditambah min 9,
Hasilnya min 7. Berarti nggak sama. Oh, min dua-duanya kali ya. Coba kita tambah min. Min 2 tambah min 9. Punya utang 2, utang lagi 9. Hasilnya berapa? Min 11. Benar. Terus, kalau di sini sudah min, berarti atasnya juga ikut min. Bener nggak nih? Min kali min plus 2 kali 9, 18. Maka ini step pertama. Step yang kedua, setelah didapat angka-angka ini, kita tulis lagi nih si 6x-nya. Tapi jangan dipakaikan pangkat 2-nya. Jadi 6x dipasangkan dengan angka-angka yang sudah kita dapat. Di sini kan min 2. Berarti dikurang 2, 6x. Di sini kan min 9. Berarti dikurang 9. Apakah ini sudah jadi? Belum. Kita bagi lagi dengan si A. A itu di mana? Yang di sini kan. Dibagi dengan 6. Mana nih kira-kira yang bisa kita bagi dengan 6? Kayak gitu kan. Ini juga bisa, Miss. Tapi ini nanti kalau misalnya 6 dibagi min 2, hasilnya di sini jadi min 3. Nanti akan jadi lebih sulit. Mendingan kita bagi dengan yang 6x min 9. Kita cari FPB-nya. Dibagi dengan 3 nih, biar si 9-nya bisa dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 3, 2. Berarti sama dengan hasilnya sisa berapa? 6x min 2. Di sini kan masih sisa 2. 2 kali x, 2x. Di sini masih sisa 3. Di sini masih sisa berapa? 2. Berarti masih dibagi 2. Mana yang bisa dibagi 2? Ini nggak bisa karena ini 3. Berarti dibagi dengan yang 6x min 2. Berapa hasilnya? 6 dibagi 2, 3. Min 2 dibagi 2, min 1. Berarti hasilnya 3x min 1 dikali 2x min 3. Ini adalah step yang kedua. Step kedua. Kita cross check nih. Bener nggak sih nih hasil faktornya? Cross check. 3x min 1 dikali 2x min 3. 3x kali 2x. 6x pangkat 2. 3x kali min 3 min 9x. Min 1 kali 2. Min 2x. Min 1 kali min 3 positif 3. 6x pangkat 2 min 9 punya utang 9, utang lagi 2 min 11x tambah 3. Sama enggak dengan ini? Sama. Oh, sama. Berarti benar. Ini adalah hasil faktornya. Oke. Lanjut nih yang nomor 2. Kita silakan dicermati dulu, bisa di-pause dulu videonya. Kalian pahami dulu. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 soalnya 3x pangkat 2 tambah 5. 3x pangkat 2 ditambah 5. X min 12. Caranya gimana? Kita kalikan dulu. 3 kali min 12. Sama dengan min 36. Berarti berapa kali berapa? Hasilnya min 36. Berapa tambah berapa? Hasilnya yang tengah ini 5. Berapa ya? Kali berapa yang hasilnya min 36? 6 kali 6, 36 benar. Tapi 6 tambah 6 tidak menghasilkan 5. Terus berapa lagi? 8 kali 4, 32. Berapa lagi? Ayo. Ayo sambil berpikir. Oh, bisa nih. 4 dikali 9. Benar nggak nih 4 kali 9, 36? Benar. 4 tambah 9 tapi bukan menghasilkan 5.
Berarti bagaimana nih biar menghasilkan 5? Berarti karena ini hasilnya positif, maka bilangan besarlah yang bernilai positif. Berarti yang negatif adalah min 4. Di sini juga min 4. Min 4 kali 9 min 36. Min 4 tambah 9 punya utang 4 dibayar 9, sisa 5. Berarti kita tinggal turunkan nih. 3x dikurang 4, karena di sini min ya, dikali dengan 3x positif 9, karena di sini 9. Dibagi dengan A-nya 3. Mana yang bisa kita bagi? Ini. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Berarti hasilnya berapa? 3x min 4. 1 kali x, x. Berarti x tambah 3. Inilah hasil faktornya. Seperti itu. Coba kita cross check. 3x min 4 kita kali dengan x plus 3. 3x kali x, 3x pangkat 2. 3x kali 3, positif 9x. Min 4 kali x, min 4x. Min 4 kali positif 3, min 12. 3x pangkat 2, 9 kurang 4. 5x min 12. Oh, benar. Berarti ini adalah faktornya. Seperti itu. Lanjut. Misalnya contoh soal lagi nomor 3. Berapa ya? 6x pangkat 2 min 7x min plus 7x min 3. Berapakah faktornya? Kita kalikan dulu ini dengan ini. Itu ya. Kalikan 6 kali min 3 min 18. Berarti berapa kali berapa? Hasilnya min 18. Berapa tambah berapa? Hasilnya 7. Berapa ya? 6 kali 3, 18. Tapi 6 tambah 3 bukan 7. Oh, 9 kali 2 nih bisa nih. 2 dan 9. Di sini 2 dan 9. Bagaimana nih 2 dan 9 bisa menghasilkan 7? Karena hasilnya positif, berarti angka yang lebih besarlah yang memiliki nilai positif. Berarti yang memiliki negatif adalah angka yang kecil, min 2. Berapa? Tinggal kita masukkan. 6x min, ini masukin ke sini min 2. Dikali 6x ini plus 9. Dibagi dengan 6. Mana ini coret. Dibagi dengan FEB-nya 3. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 3, 2. Berarti tinggal 6x min 2 dikali 2x plus 3. Di sini masih sisa 2. Mana yang bisa bagi? Ini bagi ini. Bagi ini. 6 dibagi 2, 3. Min 2 bagi 2, min 1. Berarti hasil faktornya adalah 3x min 1 dikali ini takut dikira plus. Min 1 dikali 2x plus 3. Inilah hasil faktornya. Bisa dipahami ya? Silakan diulang-ulang lagi aja videonya dan dicermati. Khusus 7D untuk latihan soal untuk 7D. Latihan soal. 2 nomor saja. Itu adalah 8x pangkat 2 ditambah 2x min 3. Dan nomor 2 adalah 6x pangkat 2 ditambah 7x plus 2.
Silakan ini dikerjakan di buku latihan kalian. Nanti Miss akan cek di minggu depan, khusus 7D ya. Silakan dikerjakan di buku kalian. Minggu depan akan Miss cek latihan soalnya, dikerjakan atau tidak. Kalau yang tidak mengerjakan, ya berarti harus ada soal lagi untuk dikerjakan. Karena biar adil. Kalau misalnya teman-teman yang lain mengerjakan dan ada yang tidak mengerjakan, ya berarti yang tidak mengerjakan akan dapat soal baru. Seperti itu. Oke, kita next ke pemfaktoran selanjutnya. Faktorisasi bentuk aljabar. Kalau tadi kan bentuknya AX tambah BX tambah C. Tapi Miss bagaimana kalau faktornya bentuknya tidak seperti itu? Contohnya 4A tambah 8, 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5, M dikali M tambah N dikurang 2N dikali M tambah N. Nah, kalau yang seperti ini kita cari catatan. Cari FPB-nya. Contoh 4A tambah 8. FPB dari 4 dan 8 berapa? 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Yang ini 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 3. Cari pangkat yang terkecil di sini. Berarti berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oh, berarti FPB-nya 4. Kita tulis 4 di sini. Biar jadi 4A berarti harus dikali dengan A. Terus di sini positif, berarti positif. Biar jadi 8 berarti 4 dikali berapa? Dikali 2. Inilah hasil faktornya. Terus kalau misalnya ini yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5. Berarti kita cari apanya? Sama, FPB-nya. Kita cari FPB-nya. FPB dari 9. 9 bagi 3, 3. 15. 15 bagi 3, 5. Ini 3 pangkat 2. Ini 3 kali 5. Cari pangkat yang paling kecil. Cari yang sama. Terus pangkat yang paling kecil. 3. Oh, berarti dia FPB-nya 3. Tapi di sini ada P pangkat 3 sama P pangkat 5. Kita ambil yang P pangkat 3. Berarti di sini 3. P pangkat 3. 3P pangkat 3 biar jadi 9P pangkat 3 berarti dikali berapa? Dikali, 3 kali berapa yang ngasih 9? Oh, dikali 3. Karena di sini P pangkat 3 berarti jangan ada variabelnya di belakang. Terus ditambah. 3 kali berapa yang hasilnya 15? Dikali 5. Terus di sini P pangkat 5, Miss. Bagaimana? Ingat, bilangan perpangkatan kalau dikali berarti di jumlah pangkatnya. Berarti yang bisa di jumlah pangkat 3 ini, biar dapat pangkat 5, kita tambah berapa? Tambah 2, berarti di sini P pangkat 2. Bener nggak? 3P pangkat 3 kali 3, 9P pangkat 3. 5P pangkat 2 kali 3P pangkat 3. 15P pangkat 5. Seperti itu. Lalu kalau soal-soal yang seperti M kali M tambah N dan 2M tambah N. Faktornya apa? Cari yang sama. Ini sama kan? Berarti dia faktornya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menuliskannya? M kali M tambah N dikurang 2N M tambah N sama dengan. Kan ini faktor yang pertama ya. Tulis M tambah N. Karena di sini ada 2N. Ya. Berarti kita tulis di sini 2N. Kayak gitu. Jadi M dikurang 2N. Seperti itu. Contoh soal. Tapi sebenarnya bentuk-bentuk yang seperti C ini, C dan D ini jarang ditemukan.
Jadi kalian berfokus saja di A dan B. Kalian lancarin. Misalnya 4X ditambah 6. Berapa faktornya? 4 sama 6. Faktornya berapa ya? Oh, 2. Tulis 2 di sini. Kayak gitu. Terus karena di sini nggak ada X-nya, jangan kita tulis X di sini. Karena nanti kalau kita kalikan, bilang akhirnya malah jadi ada X-nya. Itu. Berarti 2 kali berapa yang menghasilkan 4? Kali 2. Jangan lupa kasih X, karena di sini 4X. Terus, 2 kali berapa yang menghasilkan 6? Kali 3. Kenapa di sini positif? Karena di sini positif. Kalau misalnya 4X min 6. 4X min 6 misalkan. Min 6. Bagaimana? Berarti di sini sama kan FPB-nya 2. Berarti di sini 2X. Min 6, 2 kali berapa yang hasilnya min 6? Berarti di sini adalah min 3. 2 kali min 3 min 6. Seperti itu ya. Jadi mencocokkan yang ada di positif negatifnya yang ada di bagian yang mau kita faktorkan. Ya, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Kita next ke pemfaktoran selanjutnya. Nah, faktorisasi selisih 2 kuadrat. Bagaimana faktorisasi selisih 2 kuadrat? Misalnya ada X pangkat 2 min Y pangkat 2. Pasti ini dihasilkan dari X tambah Y, X min Y. Kita masuk ke contoh soal saja. Di sini ada A pangkat 2 dikurang 49. Caranya bagaimana? A pangkat 2. Kita samakan nih yang 49 ini biar dia berpangkat 2. Ingat cara mengubahnya bagaimana? Kalau misalnya pangkat itu pangkat 2 berarti adalah dua bilangan sama yang dikalikan. Seperti 2 kali 2. Itu berarti 2 pangkat 2. Berarti titik kali titik yang menghasilkan 49 tapi angkanya sama. 2 kali 2 nggak mungkin. 3 kali 3 nggak mungkin. Berapa berarti 7 kali 7 berarti 7 pangkat 2. Setelah menemukan seperti ini, lalu bagaimana? Terus karena di sini A pangkat 2 kita urai. A-nya kita jadikan A pangkat 2 itu kan didapat dari A kali A. 7 pangkat 2 itu didapat 7 kali 7. Maka bagaimana yang A ini kan 7 kali 7. Maka kita tinggal tuliskan A ditambah 7, A dikurang 7. Tanda plus dan min ini sudah pasti seperti itu. Jadi yang pertama plus, yang kedua min. Kayak gitu. Ini untuk yang depan variabel koefisiennya 1. Seperti itu ya. Contoh, misalnya contoh lain. Yang koefisiennya 1 juga. Misalnya B pangkat 2 dikurang berapa ya? 64 misalnya, contoh ya. Berarti berapa? Tinggal kita ubah ke bilangan pangkat 2. B pangkat 2 dikurang 64 itu hasil perkalian bilangan yang sama berapa? 8 kali 8 berarti 8 pangkat 2. Maka faktornya adalah B plus 8, B min 8. Seperti itu. Ya, untuk yang koefisiennya 1. Lalu yang kalau depannya ada koefisiennya tidak sama dengan 1, misalnya 2X pangkat 2 kurang 36, sama kita ubah ke bilangan pangkat dulu. 25 itu didapat dari apa? 25 didapat dari 5 kali 5. Berarti karena di sini X pangkat 2, kita ubah bentuknya.
Jadi 5X dipangkatkan 2. 36 pangkat 2 itu hasil dari mana? 6 pangkat 2. Maaf, ini bukan pangkat 2, salah. Ini harusnya 36 saja. Jadi 6 pangkat 2. Berarti bagaimana? Tinggal kita uraikan nih. Kan 5X-nya ada 2. Taruh 5X satunya di sini. Taruh 5X-nya satunya di sini. Tinggal ditambah 6 dan dikurang 6. Seperti itu. Lalu yang C bagaimana, Miss? 9X pangkat 4 dikurang 4Y pangkat 2. 9 itu hasil berapa kali berapa angka yang sama? 3 kali 3 kan? Karena di sini pangkat 4, biar dia jadi pangkat 4 lagi, ingat kalau misalnya A pangkat M dikali dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Berarti biar dia menghasilkan 4, 3X pangkat 2 di dalam dipangkatkan 2. Sedangkan kalau yang 4Y berarti 2Y dipangkatkan 2. 4 kok jadi 2? Itu kan 4 kan dari 2 kali 2. Seperti itu ya. Sama, tinggal kita uraikan saja. 3X pangkat 2-nya ada 2, berarti masukin ke sini 1, masukin ke sini 1. Dan ininya kan 2Y-nya ada 2, berarti tinggal kita masukkan saja di situ. Bisa dipahami ya? Silakan kalian bisa pause dulu videonya, terus kalian cermati baik-baik. Miss mau kasih soal latihan. Miss mau kasih soal latihan. Latihan soal. Nomor 1, nanti latihan soal ini kalian kerjakan ya. Faktorkanlah, maaf, perintahnya belum. Faktorkanlah aljabar di bawah ini. 4X tambah 6. Nomor 2, 4X tambah 12. Nomor 3. Nomor 3, 5X tambah 15. Nomor 4, masing-masing 5 soal ya untuk yang bentuk sederhana seperti ini sama yang selisih 2 kuadrat. Terus, bentar. Terusnya adalah 4A ditambah 12. Nomor 5. Nomor 5. 4X min 12. Hanya Miss bolak-balik saja ini. Selanjutnya untuk yang soal nomor 6 adalah 9X pangkat 2 min 16. Nomor 7, 4X pangkat 2 min 9. Terus udah, itu saja.
Silakan kalian kerjakan ini pada saat jam matematika hari ini. Nanti hasilnya silakan kirimkan eh, ke Miss. Ya, hasilnya kirimkan ke Miss melalui WA. Nanti Miss akan cek satu-satu. Oke, sekian pembelajaran matematika hari ini. Kurang lebih silakan diulang-ulang video ini biar kalian lebih paham dan lebih rajin latihan soal biar kalian lebih mahir lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian tidak jarang latihan soal, nanti jadi bingung-bingung lagi saat nanti soalnya tipe soalnya berbeda. Padahal intinya sama. Oke, Miss tunggu ya untuk jawabannya. Miss akhiri pertemuan MTK kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.